Ustadz, bagaimanakah hukumnya jika minyak kemasukan dengan semut yang sudah mati? Apakah minyak ini bisa dikatakan najis, Ustadz, dan tidak bisa digunakan lagi? Terima kasih untuk jawabannya. Iya, semacam minyak ataukah itu adalah cairan-cairan yang lainnya? Jika kemasukan semut ya atau bangkai yang semisalnya, ini bagaimana? Dalam urusan bangkai itu ya, sebenarnya untuk urusan najis itu terbagi ke dalam 3 hal. Ada kalanya najis itu adalah dimaafkan di air dan juga di badan. Di air itu artinya ketika jatuh ke dalam air itu dihukumi ma'fu, dimaafkan, artinya dianggap seperti barang suci. Bukan berarti itu adalah suci, tapi dihukumi seperti halnya barang suci. Dimaafkan di dalam air. Ya, kalau yang dikatakan dimaafkan di badan itu maksudnya apa? Dimaafkan walaupun terbawa ke dalam sholat. Artinya apa? Di pakaian, di badan kita itu. Ya, itu artinya apa? Terbawa untuk ke dalam sholat. Artinya dipakai di dalam sholat. Ya, apakah itu di badan atau di pakaian? Itu terkadang dimaafkan di dua-duanya. Ya, dimaafkan di dua-duanya. Jadi apa? Masuk ke dalam air dihukumi ma'fu, hingga apa? Tidak dihukumi najis airnya. Terkena di badan atau pakaian kita pun juga dinyatakan dimaafkan, tidak dihukumi najis. Apa itu? Yaitu najis yang mala yudriku taraf, yang tidak terlihat dan tidak nampak oleh mata kita karena terlalu kecil. Yakin terciprat, yakin ada masuk, tapi terlalu kecil sehingga apa? Nggak nampak sama sekali. Maka bagaimana? Karena terlalu kecil, dihukumi ma'fu sudah. Dihukumi dimaafkan. Walaupun ke dalam air kah ataukah di pakaian, itu ya yang selama dikatakan la yudriku taraf. Bahkan di situ ulama sampai menyatakan walaupun dari mughalladhah, walaupun dari hadis najis mughalladhah, najis berat sekalipun, kalau la yudriku taraf, tidak terlihat dan tidak nampak oleh mata kita, maka dihukumi ma'fu. Ya, walaupun yakin sebenarnya kena tapi dimaafkan. Itu yang pertama. Ada yang hanya dimaafkan di air. Yang hanya dimaafkan di air. Ya, artinya ini tidak di badan. Artinya kalau terbawa sholat, maka hukum sholatnya tidak sah. Karena nggak dimaafkan ada di dalam sholat. Ya, di badan tidak dimaafkan. Tapi dimaafkan hanya di dalam air saja. Yaitu apa? Yang dalam pertanyaan ini. Yaitu maitah la dama laha sa'il, yaitu bangkainya binatang yang tidak ada darah yang mengucur dan mengalir. Seandainya pun dibelah, nggak ada darah yang mengalir. Ini seperti apa? Ya golongannya semut, lalat atau yang sejenisnya. Termasuk nyamuk. Walaupun nyamuk itu kalau dipukul akan keluar darah, itu dianggap apa? Itu bukan darahnya nyamuk, tapi darah hasil hisapan orang. Sehingga apa? Dihukumi untuk nyamuk itu tetap la dama laha sa'il, adalah termasuk golongan binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, bahkan ada sampai membatasi kepada kecoa. Itu kecoa atau yang lebih kecil daripada kecoa. Ya, yang umumnya adalah dalam jenis binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, seandainya jatuh sampai mati, maka hukumnya dimaafkan, tapi hanya di dalam air. Ya, tapi kalau ada bangkai lalat masuk ada di dalam kantong kita dan kita sholat, maka hukum sholat kita adalah tidak sah. Kenapa? Bangkai tidak dimaafkan ada di badan, artinya untuk dibawa sholat tidak dimaafkan. Itu ya, seperti dalam pertanyaan tadi. Minyak kemasukan, bangkainya nyamuk, tinggal dibuang nyamuknya atau semutnya atau lalatnya, maka hukumnya adalah boleh. Ini pengambilan juga dari hadisnya Nabi, ya, termasuk yang nanti sebenarnya ada juga di pembahasan di kitab Bulughul Maram ini, permasalahan ketika ada lalat yang masuk ke dalam minuman kita, ke dalam air, sama Nabi tidak disuruh ambil langsung itu lalatnya, tapi malah disuruh celupkan itu lalat. Ya, setelah itu baru diambil lalatnya dan tinggal diminum. Ya, ini kenapa kok disuruh dicelupkan? Nah, dicelupkan ini bisa jadikan menjadi sebab malah matinya itu lalat di dalam. Kan itu ya. Nah, disitulah sebenarnya diambil bahwasanya apa? Nggak ada permasalahan ya, seperti binatang seperti lalat karena golongan darah binatang yang tidak ada darah yang mengucur yang mengalir.
Ya, makanya apa? Dimaafkan ke dalam air. Nah, diambil dari hadis itu. Ya, terkait kenapa kok harus disuruh dicelupkan sama Nabi? Karena kata Nabi menyatakan apa? Dalam apa sayapnya lalat itu li'anna fi ihdahuma da wa fil ukhra dawa. Dalam satu sayapnya itu ada yang apa terkandung di dalam sayapnya itu adalah racun, tapi di sayap yang lainnya sebagai penetral obatnya. Nah, kok perlu dicelupkan untuk menetralisir racun tadi? Dan yang menjadi unik ya ini, lalat itu kalau mau terjatuh ke dalam air, dia akan mendahulukan sayap yang ada racunnya untuk jatuh terlebih dahulu. Makanya apa? Sudah celupkan menjadi penetralisir daripada racun tadi, baru diambil. Jangan langsung diambil, tapi celupkan dulu. Nah, itu. Kurang satu sebenarnya ya. Yang dimaafkan ada di badan, tapi tidak dimaafkan di air. Apa? Darah sedikit. Itu kalau kita misalkan ada darah sedikit, selama nggak disengaja untuk memberikan darah ke pakaian kita, ya, misalkan dari luka, ya, terkena nggak ada darah yang mengena ke pakaian kita, ya, maka itu dimaafkan di dalam badan, artinya dipakai sholat tetap sah. Namun apa? Tatkala itu darah jatuh ke air, ke minyak atau yang lainnya, maka tidak dimaafkan. Artinya hukum air dan minyaknya dihukumi najis. Nah.